warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fahada wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa rasulil mustafa nabiyir rahma wal huda wa ala alihi wa sahbihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wali ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sepuh, para tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam hari ini berkat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat kepada kita. Nikmat pada saat malam ini kita dapat hadir dalam satu majelis yang kita yakinkan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan manfaat yang besar yang kita dapati baik di dunia dan akhirat kita nanti. Tentunya pada malam hari ini sengaja saya datang ini tidak lain adalah niatnya silaturahim. Kebetulan ada sesuatu yang harus dikerjakan di Belitung, karena alhamdulillah Allah berkehendak pada malam hari ini dalam satu majelis telah didahului qiraatul yasin, masyaratul hasan, dan juga diteruskan biasanya baca kitab Risalatul Mu'awwal. Kitabnya ini ringkas, singkat, tapi besar sekali manfaatnya. Ya tentunya apa yang kita dapati dari sesuatu ilmu, kita harapkan kita dapat mengamalkannya. Apa itu yang paling penting? Jadi samaratul ilmi al-amal. Ilmu yang kita dapati kita amalkan supaya bermanfaat. Tapi orang cari ilmu itu hadir majelis ilmu, majelis taklim itu ada 3 golongan. Ada yang pertama niatnya semata-mata yaitu ibtigha mardatillah wa daral akhirah. Diniatkan memang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau bikin orang senang banyak caranya. Apa yang kita harapkan kalau mereka senang? Mungkin karena alasan dia kaya, dia punya jabatan, dia berkuasa. Kita bermanfaat dari orang itu. Kenapa kita tidak mencari yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha mempunyai sifat sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka sayang kalau orang cari ilmu itu niatnya bukan karena Allah. Jadi bagaimana untuk kita dapat membedakannya? Nah, agak enakan sedikit ya. Bagaimana bisa membedakan antara orang yang cari ilmu, cari ilmu Allah SWT dengan yang lainnya? Berapa banyak orang cari ilmu, niat tadi lagi ala hayati dunia. Dia cari ilmu, niatnya untuk keperluan mendapatkan daripada kesenangan kehidupan dunia. Apa itu bentuknya? Ya tentunya kalau itu ilmu agama yang dijadikan buat urusan dunianya, maka dia merugi. Banyak cari yang lainnya lagi yang kita dapati. Sebab ini ilmu agama adalah ilmu yang agung, ilmu yang mulia.
ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Cuman kalau sekarang ini peminatnya agak kurang karena manfaatnya itu nggak instan, ya. Kalau kita ilmu-ilmu dunia dengan macam-macam keterampilan, setelah kita dapatin, kita praktekin, ada hasil yang dapat uang. Tapi kalau ini kita belajar kita sholat sampai kita mati, mana berapa duit dapat? Nggak kelihatan. Nah, karena sangat besar, sangat agung, sangat mulianya ini, sayang kalau diniatkan buat dunia saja, yaitu buat akhirat. Dan pagi-pagilah dia tidak bertobat kepada Allah. Yang sudah salah niatnya ini, dia khawatirkan filsatarin dalam keadaan sesuatu yang salah, nanti dia khawatirkan juga suruh Fatimah. Ada lagi yang ketiga, yaitu niatnya dia ngaji dari atamil akhirat. Dia hadir majelis ilmu, dekat sama ulama, dia mengaji. Untuk urusan dunia beres ditinggalin. Ya. Intinya saya nggak perlu contohkan, apalagi mau zaman-zaman mau pilpres, mau pencalonan ini anggota dewan, pada rajin majelis ilmu ternyata lagi. Ya, karena untuk apa? Untuk urusan ini memang ada kelompok-kelompok demikian, jadi kagak heran. Jadi semuanya sudah terjawab. Ya tentunya bagi kita jangan abaikan, jangan sampai disalahgunakan. Dan kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya dan tujuannya itu benar, insya Allah ini akan besar sekali manfaatnya kepada kita. Bagaimana sejarah telah membuktikan keseluruhannya apa yang telah dilakukan para rasulnya dan juga para orang-orang yang terdekatnya, yaitu para sahabat dan juga yang lainnya, para tabi'in dan tabi'in, kesemuanya itu melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini mudah diucapkan, lafaz ini gampang dikatakan, tapi secara prakteknya kita belum ngerti, belum paham. Kalau kewajiban kita salah satunya daripada ibadah zahiriyah, ini kenapa nih? Kok sebenarnya nggak ada mulu nih, batuk-batuk. Nah, nggak apa-apa dah, tapi insya Allah jadi tambah busuk. Apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan bisa. Salah satu contohnya ibadah yang paling utama ibadah zahiriyah badaniyah adalah perintah kewajiban sholat. Nah sekarang kita disuruh sholat, insya Allah kita tahu. Dan kenapa kita tahu? Karena kita belajar ada ilmunya. Berapa itu syaratnya, berapa yang wajibnya, dan berapa yang sunnahnya. Secara umum sholat 5 waktu kita sudah tahu. Sholat dulu berapa rakaat, mungkin berapa rakaat, dan bagaimana caranya. Dan dikerjakan secara utama, paling utama yaitu di sholatnya secara berjamaah. Ya tentunya ada beberapa syarat. Dan kalau kita belajar sholat, kalau kita sudah kewajiban sholat tidak mencari ilmu tentang sholat, insya Allah sholat itu nggak diterima. Nah, orang nggak pernah sholat, padahal sholat dikhawatirkan sholatnya nggak ngerti. Dan lagi perintah puasa, kita tahu puasa bagaimana caranya menahan lapar dan haus pada umumnya, sebagaimana kita lakukan bulan Ramadan. Tapi ada ibadah jauh lebih utama daripada ibadah zahiriyah, baik salat, puasa, sedekah, zakat, haji, yaitu ibadah batiniyah. Salah satunya dikatakan iman, ikhlas, ridho, sabar. Kalau disuruh sholat ngerti kan? Ngerti sholat sunnah, sholat wajib. Kita harus ridho dengan Allah. Tahu gak bagaimana caranya ridho? Dan suruh puasa ngerti puasa tadi caranya. Puasa yang wajib Ramadan, ada puasa sunnah. Karena itu ibadah batiniyah, bukan ibadah zahiriyah. Suruh ikhlas, enggak bisa dilapaskan saya udah ikhlas, tapi nyatanya belum ikhlas. Sebagaimana saya sudah sholat, tapi enggak rukuk, enggak sujud, enggak wudhu, enggak nutup aurat. Ya.
Kalau disuruh sholat, insya Allah nanti sholat. Disuruh puasa, nanti puasa. Suruh ikhlas, suruh ridho, suruh ikhlas. Dan itu ibadah yang paling utama. Yang paling utama dari sekian banyak adalah ibadah batiniah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau saya lihat tertibnya ini kita diajarkan bagaimana nih bab ridho. Kalau bab sholat sudah tahu, ya bab puasa sudah tahu, kita sudah laksanakan. Gimana supaya kita ridho? Supaya kita tenang, supaya kita senang, supaya kita aman, supaya kita tenang. Salah satu iman, ya rukun iman yang keenam adalah itu kita harus percaya dengan qadar dan kadar khair wa syarr min Allah, baik dan buruknya dari Allah. Urutannya mulai dari iman, yang keenam adalah harus percaya dengan takdir Allah, baik dan buruknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang baik-baik, yang enak-enak, pas sama hawa nafsu, itu kita terima. Ya, dengan sehat, duit banyak, orang pada senang, kira-kira nikmat gak? Ya senang, kita ridho gak? Ridho. Terima gak ketentuan Allah? Ini Allah tentuin kita jadi orang kaya, badan sehat, banyak orang senang. Mau gak? Mau. Sedangkan kita ini ada sesuatu yang baiknya wasar dan sesuatu yang kita tidak sukai. Kalau yang kita nggak sukai bukan karena itu nggak baik buat kita. Ini karena kita nggak sukai menurut nafsu kita, tapi menurut Allah itu baik. Karena yang memberikan itu keburukan, yaitu dari Allah akan jadi baik. Makanya kalau kita sekolah dulu masih zaman-zaman sekolah, kalau yang memberikan soal itu guru, insya Allah yang gampang sama yang sulit itu akan kebaikan buat kita. Soal-soal yang diberikan oleh guru ada yang gampang, ada yang sulit. Kalau yang gampang kita senang, yang sulit kita tidak senang. Tapi yang sulit itu menunjukkan kita akan berprestasi dan ketahuan kualitas keilmuan kita. Nah begitu juga dan diketahui keimanan kita ini berkualitas kuat, yaitu pada waktu saat kita dalam keadaan sulit. Abasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak cukup bagi seseorang itu mengakui saya beriman, belum saja Allah menguji padanya. Ingin tahu. Jadi kalau kita cuma hanya ngaku-ngaku aja, gampang. Tapi kelayakannya itu kalau belum diuji, belum tahu benar-benar itu diberi mau gak. Oleh karena itu setiap orang beriman itu selalu mendapatkan ujian. Ujian itu akan menjadi sangat amat baik kepada orang yang beriman. Bagi orang yang beriman kalau nggak diuji malah berbahaya. Ya, jadi nggak ketahuan tingkat kesabarannya, keikhlasannya, ridhonya dan lain sebagainya. Jadi ketahuan. Ketahuilah hal sesuatu yang datangnya yang kita tidak sukai. Dan kalau itu yang memberikannya orang yang dekat atau sesuatu yang kita cintai, yang kita harapkan kebaikannya, itu menjadikan kenikmatan. Berapa banyak para karyawan, para buruh, para pegawai diberikan tugas oleh atasannya, itu dia senang. Bahkan dia pada waktu saat tidak mendapatkan tugas marah, karena tahu dengan mendapatkan tugas walaupun berat, karena mendapatkan upah gaji lebih. Nah, kalau misalnya kita dalam satu perusahaan tidak dikasih tugas kerjaan, loh, itu hati-hati, siap-siap aja PHK. Nah, setiap kerja nggak dapat tugas, setiap kerja nggak bertugas. Kalau setiap berada tugas semakin berat, semakin berisiko, itu semakin hasil besar. Begitu juga kita punya tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih tugas yang pengembangannya itu akan menjadi baik. Kalau itu dalam bentuk nyata, ini dalam bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Maka dikatakan malam ya Allah bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatami saraban siwari. Barang siapa yang gak redha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatami saraban siwari. Nah, sekarang saya dengan contoh aja. Ya. Maunya sehat atau sakit? Pilih aja nih salah satu, mau sehat atau sakit? Bareng-bareng, mau sehat mau sakit? Sehat. Mau kaya mau miskin? Kaya. Banyak orang senang, banyak orang benci? Senang. Oh pilihan bagus semua ya.
innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba makhluk yang paling mulia, mempunyai akhlak yang sangat agung. Itu bukan karena kaya, bukan karena sehat terus, bukan banyak orang senang terus. Ya, silakan. Nabi itu untuk urusan makannya itu sesaat pernah datang tamu ke rumah Nabi. Kayak kita aja lah kalau kebermasyarakatan suka kan datang tamu, baik itu teman, keluarga, tetangga, siapa aja. Lantas pada waktu saat datang tamu ya terus salah satu keharusan bagi sahibul bait itu kamu duyuk memuliakan tamu. Lantas Rasulullah menanyakan, adakah sesuatu yang disediakan makanan atau sesuatu yang diberikan kepada tamu? Maka dicari oleh Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Lantas ke dapur, tidak ada sesuatu apapun. Ya, jangankan satu mangkuk, ya, satu keranjang, satu butir kurma pun tidak ada, dan tidak ada sama sekali. Maka Rasulullah coba cari di rumah yang lain dari istri-istri baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dicari 1, 2, 3 rumah istri baginda Shallallahu tidak ada sesuatu pun yang disediakan untuk disajikan untuk tamu. Kita pernah ngalamin begini gak? Memang benar pernah datang tamu tidak ada satupun yang disajikan karena kita sembunyikan. Ya karena bakhil. Takut nanti kalau datang tamu habis makanan kita. Tidak pantas bagi umatnya Nabi. Ya kalau masih ada sesuatu kita merasa kita lapar, merasa susah. Dan tentunya pada waktu saat itu kuat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha pada saat itu. Daripada kita berlebihan dan lain sebagainya, tapi Allah nggak ridha. Ini satu sisi aja. Nggak ada kelihatan tuh Nabi kecewa, sedih, bingung. Nggak ada. Bahkan sepanjang sejarah kehidupan Nabi SAW bersama keluarganya itu, lam yasbah salah sa'ayyamin mutalawiyah. Rasulullah kalau keluarganya untuk keperluan sehari-harinya tidak pernah tercukupi kenyang 3 hari berturut-turut. Tidak pernah terjadi 3 hari berturut-turut. Kalau seandainya sekarang ada kecukupan, pasti besok ada. Kalau hari ini ada, hari kedua ada, pasti hari ketiga tidak. Tidak ada tahun 2-3 hari itu cukup terus. Kalau lagi sarapan ada, besok sarapan ada, besok sarapan ada. Tidak. Sampai beritanya kepada kita Rasulullah SAW apabila lapar mengganjal perutnya itu dengan batu. Apakah Nabi itu kelihatan loyo, lesu, pucat karena jarang makan, sedih, lantas tidak berniat berubah bersama sahabat. Dan Rasulullah kalau berkumpul dengan para sahabat dalam keadaan lapar seperti yang paling kenyang. Dan Rasulullah kalau berjihad dia seperti orang yang paling kuat dan gagah, stamina-nya kuat padahal belum makan. Ini kita habis sarapan dan tamu. Pas ketemu teman kayaknya harus susah banget. Ya Allah. Lah kenapa nggak ada yang memberikan kekuatan? Kenapa? Pada waktu saat itu tidak pernah putus ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walau berarti terus bukan matang. Selalu memberikan ridho kepada Allah Subhanahu. Itu yang jadi kuat. Kalau kita berbuat untuk kekasih kita, siapa orang yang kita cintai, istri, anak, kita kerja terus sepanjang hari, siang dan malam, melaut, bertani, padahal belum kerja apa-apa, kepanasan, ya. Hujanan, terus sarapan karena kita ingat harus dapat hasil nih pulang untuk anak istri, nggak terasa tuh lapar dan haus, padahal belum makan setiap hari kepanasan. Itu harus kita berperjuangkan untuk anak istri. Rasulullah tidak untuk Allah. Jadi ingat Allah perjuangannya itu. Kita baru nyambungnya nih imannya sama anak begini nih, ya, sama bana, sama harta, sama dunia. Kalau udah besar gitu nggak makan nggak minum juga nggak apa-apa sehari semalam. Beda. Banyak kisah-kisah menarik yang seperti ini. Kok kenapa bisa terjadi dan mampu demikian itu kuatnya dan hebatnya tangguhnya. Dan Rasulullah tidak pernah berkecukupan urusan rezeki. Walaupun Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit dunia alam semestanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan gunung Uhud jadi emas. Nabi menolaknya.
Hal-hal yang seperti ini kita akan membentuk pribadi supaya nanti kita ridha dengan ketentuan Allah. Ambil kisah-kisah yang sulit, kisah-kisah yang kita tidak sukai, bagaimana solusinya. Nah itu baru terjadi. Kalau nggak demikian, nggak kita pernah belajar. Kalau kok bisa, ya bisa. Nah itu tadi contohnya. Kalau misalnya anak sakit, yang perlu biaya, istri lagi senang-senang sayangnya, minta sesuatu, kita nggak punya uang, pas ada peluang kerjaan, itu pasti kita mati-matian. Ya, ada kerjaan ini. Kita nggak pikir yang penting hasil syukurnya nanti buat keperluan keluarga, anak dan istri. Nggak apa-apa, capek, mau kepanasan bekerja hampir kita dapat hasil. Mau payah, mau siang malam, nggak apa-apa. Untuk siapa? Untuk anak istri. Dan semuanya ini yang mendapat salah satunya kita lupa memalingkan daripada Allah dan Rasulnya. Kalau sedemikian adanya kita mau melakukan halnya, tidak terasa capek lelahnya kita. Pada waktu saat tercukupi mereka, ya, baik makanan, pakaian dan lain sebagainya, padahal hanya untuk cukup mereka, pada waktu saat itu kita tidak mendapatkan. Coba pernahkah kita mengalami kejadian pada waktu saat keperluan keluarga ini hanya terbatas dan kita mendapatkan rezeki hanya beberapa makanan, setelah kita pulang hanya untuk anak dan istri, apalagi anak-anak ini pada lapar semuanya. Kalau suatu saat makan mereka kenyang semuanya, kita juga belum makan. Terasa kenyang nggak gitu? Terasa tuh bos anak itu jadi sudah senyum lagi, nggak menangis karena kita tidak makan dan kita belum makan, itu sudah terasa senang. Ya, sudah terasa senang. Dan inilah yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu terjadi benturan yang hebat, sekembalinya dakwah ke Taif, ada yang mereka mengganggu Nabi dengan ucapan-ucapan yang keji, dengan ucapan-ucapan yang menghinakan Nabi. Ada yang mereka berusaha melukai Nabi dengan melemparkan batu dan lain sebagainya, dengan segala macam cara. Bahkan tidak ada segan-segan mereka untuk membunuh Nabi. Setelah selesai dari yang demikian, tidak pernah Nabi itu mengeluh dengan apa yang terjadi, baik caci makiannya, artikannya, semua apa yang dilakukan. Tapi beliau berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ikan takut alayya wa balulabi. Apabila engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak marah, kau ridho, maka aku nggak peduli itu semuanya. Ilang takut alayya ghadabun fala ubali. Apabila kau nggak, boleh mereka marah, boleh mereka benci, mereka nggak senang, tapi kalau kau ridho, maka aku akan tidak peduli semuanya itu. Nah kita seringkali berbuat untuk anak istri, kita nggak pedulikan diri kita ini, melakukan pekerjaan yang sebetulnya kita nggak mau melakukan pekerjaan, cuma untuk menyenangkan anak istri kita mampu melakukan itu, kita nggak peduli, biar capek, biar kepanasan, nggak apa-apa, sakit-sakitan, kita payah, kita lakonin, nggak peduli. Yang penting anak istri tercukupi. Yang dicukupi adalah Allah oleh Rasulullah SAW. Idlam takut alayya ghadabun fala ubali. Aku nggak peduli. Nah, itu yang menjadi kuat. Kenapa? Arwita betul. Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi super kuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat. Penuh dengan semua. Dan satu lagi, untuk mengisi seseorang itu hubungan dengan Allah dalam tingkat ridhanya itu, jangan dirusak dalam hatinya itu sesuatu dengan bentuk yang lain, apalagi yang namanya benci. Sesuatu hal yang kotor di dalam hati, lapisilah dengan sesuatu yang baik. Maka saya ceritakan dengan kisah-kisah ini akan mudah. Ya kalau seperti saya katakan tadi, kalau belajar sholat, nah sini belajar sholat. Sebelum kau sholat, kau sucikan dulu dari gelas besar dan kecil. Nih caranya wudhu, diajarkan tuh wudhu. Nih cara nutupnya aurat, kan enak ya. Nah begitu juga ini sekarang mau belajar itu ya seperti itu. Dengan kisah-kisah, ingat nanti kita akan membentuk dengan contoh itu, nanti kita akan terbentuk orang-orang yang sudah pasrah kepada Allah. Nanti kita nggak akan ganggu aktivitas sehari-hari, ya. Loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi. Jadi setiap hari itu nggak terganggu, tidak pernah disibukkan dengan sesuatu apa saja yang terjadi di sekitar kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mendengar para ulama, para salihin yang di hatinya itu tidak pernah lepas kecuali ingat selalu kepada Allah.
Nah kita waktunya sholat aja, kesempatan buat ingat Allah. Kita waktu sholat, waktu kesempatan mengingat Allah, lupa Allah. Apalagi di luar sholat. Ya, ingatnya perut lapar, ingatnya nggak punya duit itu tadi, ingatnya ini, dengan segala permasalahan dari dana sekali dunia kesibukan dunia. Subhanallah. Ada satu kisah lagi yang menarik. Ya, ini urusan itu aja. Tadi suruh pilih mau kenyang, mau lapar, maunya kenyang, mau banyak duit, mau kaya, mau miskin, maunya kaya semua. Ya, maunya orang senang semua. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat datang sama Sayyidina Imran ke putrinya Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha. Datang kepada Sayyidatul Fatimah, maka didapati Sayyidatul Fatimah ini terbuka auratnya. Maka Rasulullah belum perkenankan masuk yang lainnya sampai Rasulullah mencukupi itu. Lantas diberikanlah sorbannya dan jubahnya sehingga dia tertutup. Lantas ditanyakan kenapa demikian. Kata Fatimah, tidak ada sesuatu pakaian untuk menutupi awakku karena sudah habis untuk keperluan sehari-hari. Dijual habis. Jadi dia berdiam diri hanya di rumah. Saya jatuh Fatimah untuk keperluan seharinya bersama Sayyidina Imam Ali sampai luka di tangannya untuk menggali tepung daripada gantung. Pada waktu saat selesai dan berbicara tidak nampak sepertinya itu seorang yang kesulitan. Bagaimana kalau kita ini orang tua, kita datang ke membantu kita ke rumah anak kita yang sudah berkeluarga, belum makan satu hari satu malam, nangis kan kita? Kenapa nggak ngomong, nggak bicara, nggak apa-apa, diam aja, nggak nampak begitu, nggak nampak demikian. Pada waktu saat menceritakan saya datang Fatimah, sesungguhnya ya Rasulullah sudah 2 hari belum makan. Apa yang terjadi? Tatapan Rasulullah dengan gembiranya senyum. Senyum Nabi kepada Sayyidatul Fatimah. Bukannya sedih, bingung, cari makanan, dia lapar, belum makan, tapi Nabi senyum. Kenapa? Sampai Rasulullah menjawabkan, "Idzan ana khairun minki." Dengan demikian, aku lebih baik dari engkau. Kata Rasulullah, dengan demikian, aku lebih baik daripada engkau. Kenapa? Kau belum makan 2 hari, aku belum makan 3 hari. Kata Rasulullah, kamu berdua. Jadi bagian saya dari kamu. Enggak kelihatan tuh jalan di jalan seperti orang lapar, seperti orang susah. Ini tadi pengen jadi orang kaya, jadi orang senang, jadi orang sehat. Ya takut nanti dia jadi kenapa akhirnya apa susah. Ya, diundang rapat untuk sumbangan gak datang, takut nanti uangnya hilang. Ya, nah, lagi hewan korban ditanyakan belum punya uang, tabungannya masih banyak. Ini yang kita jadikan semuanya teramat dari Allah Subhanahu. Kita terkadang dengan hal-hal semuanya itu. Ya. Dan banyak yang lain. Makanya kalau kita mengatakan sunnah Nabi seperti begini, belum pernah kita jalani urusan makan, belum pernah menjalani sunnahnya Nabi. Pernah nggak jalan sunnah Nabi? Ya baru pakai tangan kanan doang, baca Bismillah itu sunnahnya Nabi makan. Cuman yang dimakan itu apa, bagaimana dan makannya bagaimana belum sampai. Banyak hal. Tapi ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambah ngantuk aja pengen pulang nih kecapean ya. Enggak seperti saya kata-kata tadi, enggak. Kalau enggak itu orang susah, orang bingung. Ya, apa? Karena yang memberikan kekuatan itu terlalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, semuanya happy aja. Udah senang aja, udah enakan aja, udah enteng hidup di dunia, enggak ada berat. Semua dijalaninya itu semuanya dengan tenang, dengan penuh semangat, sehingga berjalan suksesnya dakwahnya risalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu terjaga ini. Yang jelas aja lancar, kadang-kadang kita nggak paham, apalagi yang begini ya. Jadi jamaah rahmatullah, maksud saya ikuti demikian supaya kita memahami tentang kehidupan. Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Tuh jadi dah. Kita bukan Allah cinta, Allah pengen cinta kepada kita. Tadi jawabannya kita nggak menginginkan Allah cinta kepada kita, karena pengen jadi orang kaya, jadi orang senang, pengen sehat terus. Jadi jawabannya kita semuanya tidak pengen dicintai oleh Allah.
pasti hak apa yang dikatakan oleh Rasul, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Guru yang baik itu apabila cinta kepada siswanya, kepada muridnya, pasti dikasih soal ujian. Dan kalau waktunya ujian, dibiarkan kagak ujian tuh, tapi gue nggak sayang, biar nggak naik kelas. Mau bebas, nggak mau jawab soal. Allah apabila mencintai hambanya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridahu antara tapi banyak Allah dilbakinan. Jadi katakan ridha itu kita selalu nggak macam-macam, tenang itu apapun yang terjadi kepada kita. Mau sehat mau sakit nggak ada bedanya, sama ya stabil. Mau punya duit mau kagak, orang senang mau kagak, sama. Ini yang belum kita mampu membentengi kehidupannya, sehingga setiap hari ini hidupnya kita belum terluka, bingung, sedih, masalah. Kalau ada orang muslim setiap hari cuma ngeluh doang masalah, itu harus meriksa imannya itu. Banyak yang nggak beres tuh, banyak penyindir, banyak penjurus. Ya. Kalau imannya sudah kuat pasti kagak bakalan bingung, nggak bakalan sulit. Sekarang yang bingungin apa? Nggak punya duit, sakit, orang benci. Apakah semuanya itu mengangkat derajat kita nanti, memudahkan waktu saat kita dalam amal soal mungkar nakir? Apakah itu jadi husnul khatimah? Semuanya itu lantas kita perjuangkan untuk lepas dari gerakan-gerakan kesulitan itu semuanya, lantas membingungkan kita? Tidak. Ya, Allah memuji kepada kita semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, namanya kalau mau ujian soalnya nggak ketahuan. Kalau ketahuan bukan ujian, nyontek namanya. Ini kasih ujian enak, nanti kamu ujian ya. Ini soalnya 3, nanti jawabannya ini, itu bukan ujian namanya. Ya, ujiannya nggak ketahuan. Biasanya ujian kadang-kadang sesuatu hal yang kita nggak sukai. Kalau yang pas nggak ada ujian, bikin yang nggak pas jadi pas. Bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita udah punya sifat dari kata al-ridha bi qada'illah, udah beres semuanya. Kita siap tempur, siap berbuat untuk Allah dan Rasulnya. Nggak ada. Ini nggak pantas tuh orang mukmin datang ketemu yang ngeluh bingung. Ya dibingungnya apa? Nah, Nabi tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan dan diringankan dari hal baik itu beban menghadapi daripada kaumnya yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang begitu memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak terjadi di banyak kejadian. Loh bagaimana? Ini kalau semuanya waktu korban di punya rumah dia mau dibunuh. Ini cuma contoh aja. Lantas Al-Qur'an semua mengebuminya nih, nggak ada orang jujur dia dengan istrinya berdua atau dengan saudaranya. Semuanya dari kebun dengan senjata lengkap. Allah selamatkan. Sebagaimana itu terjadi bagi Rasulullah SAW. Kita nggak pernah ngalamin, nggak pernah. Nabi itu tenang. Dan banyak hal-hal yang lain yang sedemikian. Kenapa? Selalu mendampingi. Walau sohbati karabuka fatarata. Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau sudah demikian, kalau ridho, apapun yang kita pengen, yang kita minta Allah kepada Allah, itu nanti Allah kasih. Allah kasih. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jamaah Alhamdulillah ini kalau dijelaskan bisa nyampe pagi. Ya, misalnya dengan simpel aja, dengan contoh-contoh nikmatlah ini hidup, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala cara. Ya, dengan segala cara upayakan, ya, jangan sampai kita terganggu nih, iman dan Islam kita ini harus kita jaga dengan sesuatu yang baik. Sibukkanlah kesibukan sehari-harinya dari waktu-waktu itu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga enggak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangankan melakukan, niatnya aja pengennya gagal, karena kita sudah sibuk dengan kebaikan. Rutinitas seperti ini, kegiatan-kegiatan majelis seperti ini dipertahankan, diistiqomahkan, karena banyak di dalamnya itu manfaatnya. Walaupun kita nggak sadari, hanya sekedar datang setelah selesai pulang, ketemu malam Senin kita datang lagi. Padahal kalau kita renungkan daripada bacaan amalan, apa yang kita lakukan itu adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi salah satunya bagaimana cara menyelesaikan kasus seandainya ada orang yang zalim kepada kita. Ada orang yang berzolim kepada kita. Ini kadang-kadang kita sulit mentok, ya. Kita mau balas dia kekuatan, kita mau lawan, kita nggak ada kemampuan, cuma kesel aja. Nah, ada orang zalim kita tahu kita nggak salah, kok disalahkan.
kita tak berbuat apa-apa, nggak bisa membela diri. Jangan kalau kita sudah kumpul dalam majelis ini. Jawabannya bagaimana? Ya kawiyu ya matin, ikfi syarra zalimin. Ya kawiyu ya matin, ikfi syarra zalimin. Duhai Zat yang Maha Kuat, duhai Zat yang Maha Gagah, ikfi syarra zalimin. Maka cukupkanlah mereka yang orang-orang berbuat zalim. Jadi kita selesai. Nanti ada orang ini nggak suka, udah saya mau sholat, kenapa pikirin? Besok saya mau kerja, kenapa pikirin? Nanti Allah yang beresin itu semuanya. Ya, jadi kita selesai malam ini sama Allah, besok nguliknya aja. Saya gimana sih? Udah kan Allah yang nanti yang ngatur. Ya, Allah yang nyelesain. Udah jangan kita campur. Saya tanya kalau bikin KTP kemana? Hah? Ke kantor kelurahan. Kalau sudah datanya kita kasih kelurahan, kita jangan tanya, lurah bikin KTP-nya gimana caranya? Jangan tanyain, itu udah ahlinya. Entar tinggal jadi. Ini kalau sudah selesai urusan kita sama Allah, nanti Allah yang atur. Itu tugas dan kewajiban kita, selesai. Itu ngatur, orang masih begitu aja. Orang masih begitu aja. Jangan ditanya, emang masih begitu. Saya tanya, ya, kalau garam itu rasanya gimana? Asin, gula manis. Jangan berharap itu garam manis, ya. Gula itu asin. Nanti kalau orang udah benci, emang bikin benci sama kita, itu jangan berharap untuk baik. Kalau belum kan itu berbuat baik sama kita, sampai kapan pun dia akan berbuat jahat. Sampai mati itu Abu Jahal, dia akan tetap jadi orang jahat. Ada udah begitu kalau orang taubat. Mau sibukkan kalau dia mati duluan, kalau kita duluan mati. Ya, kita belum bisa balas, kita udah mati. Kalau dia mati duluan, kan udah selesai urusannya. Ayo pakai logika. Istahil di masalahnya nafsnya. Kita harus ikut apa yang maslahat, apa yang baik buat kita. Kita perlu istirahat, perlu makan, perlu tidur, perlu beribadah, perlu pulang yang ini, itu yang kita sebutkan yang baik. Dengan demikian, setiap kumpul seperti ini, setiap orang muslim satu dan lainnya itu nggak ada kecuali selalu memberikan manfaat. Ya. Ini jangan bikin masalah, bikin keterangan. Ya, nanti waktu alaihi sakinah sebagaimana para sahabat untuk sakinah dan rahmatnya karena mereka siap dan semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja banyak beberapa hal yang perlu kami katakan karena terbatasnya. Saya tanya nanti sampai jam berapa, katanya ngajinya sampai jam 11 katanya. Masih ada waktunya. Setengah 10. Itu udah selesai sampai makan. Itulah beberapa yang kami sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi dan sekali lagi, ini bina dan jaga. Emang manfaatnya kalau kumpul majelis-majelis begini, majelis wirid, majelis taklim, udah terasa. Ya, cuman setiap satu daripada apa yang kita lakukan, coba kita yakinkan dan kita amalkan. Semua itu ada petunjuk-petunjuk jalan hidup. Baik yang tertuang dalam pada amalan-amalan wirid dalam itu Rasulullah dan lain sebagainya. Baca, itu yang bisa menjadi melibur kita punya hati. Bisa meluruskan kita punya hati, bisa menguatkan kita punya hati, meneguhkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Apabila sesuatunya itu kita lakukan dengan benar-benar ilmu, insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ya tentunya tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Ya apabila ada sesuatu kekurangan, ini hanya sambut silaturahim, terutama para orang tua, para habaib yang hadir pada malam hari ini. Itulah yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita baca Fatihah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu Allah jaga dan bimbing dan selalu Allah pelihara iman dan Islam kita. Allah tunjukkan ke jalan yang lurus dan Allah jadikan istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kegembiraan pada waktu saat kita berbuat taat kepada Allah. Jalan ridhonya selalu kita tempuh dan kebaikannya selalu kita junjung tinggi, dan mudah-mudahan kita mempunyai kehidupan yang kuat terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patuhi petunjuknya, kita jauhkan segala macam larangannya, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya dini ya berikan linatul salihah wa ila hadratina sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim